tentang bagaimana cara dan syarat membaca dua kalimat syahadat pada saat kita tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi itu pada saat asyhadu alla itu nunnya tidak boleh dibaca karena nun mati ketemu lam itu idgham bila gunnah, sehingga nunnya nggak boleh dibaca lagi. Jadi jangan sampai kita membaca dalam kalimat tasyahud asyhadu an la. Nah itu yang lagi dipermasalahkan. Jadi nggak boleh. Jadi harus asyhadu alla. Kemudian wa anna muhammadan rasulullah itu juga tanwinnya nggak boleh dibaca lagi. Jadi tanwinnya sudah tidak nyata lagi sehingga tinggal suara ro. Karena tanwin ketemu ro itu idgham bila gunnah sehingga muhammadar rasulullah. Nah ini yang sedang dibicarakan. Ya sehingga menurut qaul sahih kalau ada orang baca tasyahud akhir kemudian pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu tidak sah. Karena ini rukun qauli, cacat bacaannya. Nah karena cacat bacaannya dalam rukun qauli sama seperti baca Fatihah. Ya kita kalau baca Fatihah ada satu huruf saja yang cacat itu enggak sah. Nah begitu juga pada saat kita ya membaca tasyahud akhir. Nah jadi kesimpulannya seperti itu. Namun nanti ada lagi berkembang permasalahan. Kalau orang awam itu masih yuftafar, dimaafin. Jadi kalau di kalangan orang-orang awam ya artinya orang itu kagak paham, kagak ngerti, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau di kalangan orang awam masih yuftafar. Begitu kata Syekh Muhammad Al-Fadoli. Ya di kalangan orang-orang awam begitu. Nah kalau kita kan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah bukan kalangan orang awam, tapi udah kalangan khusus, udah istimewa. Ya, jangan dibilang awam. Kenapa? Karena memang udah sering ngaji. Nah sehingga jangan sekali-kali membacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jangan begitu, jangan dibiasain, dirobah. Ya, jadi harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah ini yang dimaksud. Kemudian berkata Imam As-Suwaibi yang mu'tamad ya pada masalah ini tidak batal. Kata Imam Suwaibi ya enggak batal. Jadi itu ya belum sampai membatalkan. Tapi kalau menurut qaul yang sahih yang di atas kemarin kita udah baca itu batal tasyahuduhu. Ya karena dia udah meninggalkan tasdid. Nah tasdid itu kan makomnya kedudukannya sama seperti satu huruf. Sama juga kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lafaz iyyaka tasdidnya harus kita baca. Kalau kita baca suratul Fatihah kita nggak baca tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak sah karena cacat. Ya, walaupun cuma tasdid Bapak Saudara, tapi tasdid itu menduduki satu huruf. Ya, begitu. Kama As-Sibromalisi sebagaimana ini juga dikomentari oleh Imam As-Sibromalisi ala annal Buzziyya khayyaru bainal idghami wal izhar. Sesungguhnya Imam Buzzi itu telah memilih antara idgham dengan izhar bin nuni wat tanwin pada huruf nun dan tanwin ma'al lam war ra bersama lam dan ra. Ya kalau Imam Buzzi itu memilihnya dia antara idgham dan izhar. Bunyi idgham dan bunyi izhar itu Imam Buzzi. Ya seperti itu katanya. Li'annahu lamma azharat tanwina, karena sesungguhnya pada saat seseorang itu menampakkan tanwin bisighatil ukhra pada sighat yang lain, wahya anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah kalau bunyi tasawufnya anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya pasti izhar. Tanwin kata Muhammad ya ain ya izhar
Ya, jadi anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tapi kalau anna Muhammadan Rasulullah itu kagak boleh. Ya, kan kadang-kadang kita dengar ada tuh banyak yang kalau baca 2 kalimat syahadat begitu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sering begitu tuh. Ya, jangan dibiasain. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan Muhammadan Rasulullah. Beda dengan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu beda. Itu kalau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh memang izhar. Gitu. Tanwin ketemu ain, ya itu izhar. Tapi ketika anna Muhammadan Rasulullah nggak bisa. Sebab tanwin ketemu ra itu idgham bila guna, sehingga suara tanwinnya sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga ada suaranya ra. Muhammadar Rasulullah. Wa amma tarku syiddati wal izhari ma'an, adapun meninggalkan tasdid dan izhar secara bersamaan. Sawaunil waqfu au ghairuhu, sama saja saat waqaf ataupun lainnya waqaf. Fayadurru, maka itu bahaya, artinya batal, enggak boleh. Khilafan lil Qalyubi, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Al-Qalyubi, haitsu jawaza isqatahuma, di mana beliau Imam Al-Qalyubi membolehkan menggugurkan daripada keduanya, baik pada saat waqaf maupun selain waqaf. At-tasi'u, kemudian syarat yang ke-9 at-tartibu, tertib. Jadi bacanya tertib. At-tahiyyatu lillah, terus tertib semuanya. Ya, urutannya sesuai yang udah biasa kita baca. In hasala bi'adamihi taghyirul makna, jika hasil tanpa tertib akan merubah makna. Nahu at-tahiyyatu alaika assalamu lillah. Nah, ini kan jadi merusak. Mestinya at-tahiyyatu lillah, assalamu alaika. Sekarang ya dirubah lafaznya at-tahiyyatu alaika. Tuh, jadi at-tahiyyatu bukan lillah tapi alaika. Assalamu ya lillah. Nah, ini kan jadi merubah. Wa amma idza lam yalzam ala adami tartibi, adapun apabila tidak melazimkan atas ketiadaan tertib, taghyiru maknahu, merubah maknanya. Ka'an qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu tidak merubah. Ya, maka fala yushtaratu tartibu, maka tidak disyaratkan tertib. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, rukun salat yang ke-14 duduk karena ya apa? Karena tasyahud akhir. Jadi ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, ini fi-nya bimakna lim, ya bimakna li ajli, makna lam. Ai fihi ayil julusi, duduk lit tasyahudil akhir. Jadi duduk untuk tasyahud akhir. Wa kadza, dan begitu juga duduk as-salatu 'alan nabi, karena ingin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walit taslimatil ula, dan duduk untuk membaca salam yang pertama. Jadi ini duduk bisa nanti posisinya untuk baca tasyahud akhir, bisa saat duduk posisinya membaca sholawat, bisa juga untuk membaca salam yang pertama. Karena ini tiga-tiganya rukun. Tasyahud akhir rukun qauli, membaca selawat rukun qauli, membaca salam yang pertama rukun qauli. Itu posisinya ada di mana? Pada saat kita yang lagi sholat sedang duduk. Nah, itu yang normalnya gitu ya. Ini bicara normalnya. Jadi pada saat kita lagi duduk, nah di situ kita baca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap kita posisi masih duduk, baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah itu minimal begitu yang rukun. Nah kemudian kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu tiga-tiganya dibaca pada saat posisi kita lagi duduk. Nah inilah yang dimaksud ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Fa fiha huna, maka di sini ya, di sini maksudnya papiha huna, maka pi di sini bimakna lami, makna lam. Jadi al-qu'udu fihi, al-qu'udu li, ya jadi makna lam. Aili ajli tasyahudi, karena duduknya mau tasyahud. Wadzalika ala tariqati qouli ta'ala, dan itu bisa kita ambil ya atas jalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hikayatan an qouli Zulaikha. Ada di dalam surah Yusuf tuh cerita hikayat tentang ucapannya Siti Zulaikha. Itu ada pi tapi maknanya lam. Ya, ada fadzalikunna allazi lumtunni fihi, lumtunnani fihi. Itu ada kan ayat ya, yang bunyinya begitu dalam surah Yusuf, lakinil ladzi lumtunnani fihi. Nah itu fihi artinya li ajli hubbi Yusuf alaihi salam gitu. Jadi karena itu cerita di dalam surah Yusuf terkait tentang Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu banyak yang cemoohkan. Itu perempuan-perempuan yang ada di Mesir. Saat Siti Zulaikha melakukan perbuatan nggak bagus ya kepada Yusuf, yang dimaksud Nabi Yusuf alaihissalam, ya itu sampai beritanya ke perempuan-perempuan, gadis-gadis, ya semuanya pokoknya ya di kawasan Mesir, sehingga mereka mencela, menghina kepada Siti Zulaikha. Kata mereka, Zulaikha katanya masa demen sama budaknya sendiri. Tuh begitu. Lalu Siti Zulaikha nggak mau kalah, dikaget tahu aja siapa itu Yusuf. Nah begitu. Makanya dalam cerita di situ perempuan-perempuan Mesir, bapak saudara, pada saat itu diundang kemana? Yaitu ke Mesir, ya ke kerajaan, diajak, diundang, ya masuk, yaitu ke kerajaan ya yang dimiliki oleh suaminya Siti Zulaikha. Kemudian setiap yang datang dikasih pisau sama dikasih buah apel. Jadi pisau sama buah apel. Kemudian udah kumpul semuanya, ya lalu Nabi Yusuf disuruh lewat. Dia udah buatkan Yusuf itu di satu tempat. Ya, jadi perempuan-perempuan cantik yang ada di Mesir semuanya pada datang. Nah setelah itu Siti Zulaikha panggil Yusuf keluar. Nah pada saat Yusuf keluar, itu perempuan semuanya ngeliatin Nabi Yusuf. Ya mereka lupa. Ya jadi bukan apel yang dikupas, tetapi tangannya yang dikupas. Sampai begitu Bapak Saudara. Itu sampai tangan. Dia nggak terasa ngelihat Nabi Yusuf. Sehingga di dalam Al-Quran dibilang, ya ini mah bukan manusia, ini malaikat. Sampai begitu dibilang, ini malaikat. Nah, lalu Zulaikha baru senyum. Ya baru segitu doang loh katanya. Ya udah kagak tahu membedakan mana apel sama mana jari tangannya. Saya yang tiap hari melihat Yusuf, tiap hari, kadang-kadang suami saya nggak ada, berdua-duaan saya hanya dengan Yusuf. Tuh, bukan sekejap mata aja. Kamu baru ngelihat sekejap mata aja, udah kagak bisa bedain mana tangan kamu mana apel. Oh, jadi ya, baru mereka pantes Zulaikha tertarik dengan Yusuf. Ini Yusuf katanya malaikat ini mah. Ya, mahadza basyara, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Tuh sampai begitu. Nah itu, ini ceritanya begitu. Kenapa sampai ya Siti Zulaikha begitu cinta
kepada Nabiullah Yusuf alaihis salam. Nah, begitu. Ya, ini makna fi, ya itu fi-nya makna li ajli hubbi Yusuf alaihis salam. Makanya kalau kita baca surah Yusuf tuh ceritanya enak tuh Bapak Saudara. Ya dari awal tuh Masya Allah terus bagaimana kisahnya Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf, ketika ayahnya begitu cinta dengan Nabi Yusuf, tapi ternyata saudaranya yang lain itu dengki hasut. Ya akhirnya nih Yusuf ya mau disingkirkan. Enak itu baca. Makanya kita kalau baca Al-Quran kita baca juga tafsirnya. Ya sambil kita baca tafsirnya tuh Masya Allah ceritanya begitu enak. Nah sampai cerita Yusuf dengan Zulaikha, sampai cerita lagi nanti saudara-saudaranya kembali lagi ke Yusuf, ya. Sampai bagaimana Nabiullah Yakub yang terus menangis sampai nggak melihat, ya. Dan nanti dia bisa melihat lagi dengan diusapkan pakaiannya Nabi Yusuf, ya. Jadi Nabi Yusuf pakaiannya disuruh ya tempelkan, dioleskan aja ya ke matanya. Ternyata benar kembali melihat secara sempurna. Nabiullah Yakub tuh ayah daripada Nabiullah Yusuf alaihis salam. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kisah-kisah tersebut diceritakan di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu banyak isinya cerita-cerita. Bagaimana cerita Ashabul Kahfi. Enak itu. Ya, cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabiullah Yusuf dengan Siti Zulaikha, dan cerita-cerita yang lain lagi banyak sekali. Ya, dari surah Al-Baqarah aja udah cerita. Tuh kenapa disebut Al-Baqarah? Karena di dalam surah itu ada cerita sapi. Itu menarik juga itu. Sapi punya anak yatim yang warna sapi itu Masya Allah dikatakan Baqaratun ya, sopro. Tuh bahkan apa? Ya launuha tuh ya begitu indahnya tasurrun nazirin. Ya jadi pakiul launuha tasurrun nazirin. Ternyata itu punya anak yatim. Nah itu ceritanya banyak itu. Ya luas sekali. Ya anak yatim yang begitu bakti sama ibunya. Ya sampai-sampai sapinya itu nanti dijual ya seberat emas, uang emas. Berapa ton itu sapi beratnya diganti dengan uang emas. Ya, itu cerita Baqarah. Makanya disebutlah surah Al-Baqarah. Ya, jadi ya di dalam Al-Quran banyak kisah dan cerita-cerita yang menarik, ya, yang sangat enak kita baca. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ya fi maknanya lam. Nah, itu ada. Kemudian wa mislu fil hadis, dan sepertinya juga ada dalam hadis fi maknanya lam mana innam ra'atan dakhalatin nar fi hiratin, sesungguhnya seorang perempuan masuk ke dalam api neraka fi hiratin li hiratin karena kucing. Ada lagi maknanya sababiyah bisababi hiratin, tapi ada juga yang maknanya makna li hiratin. Jadi seorang perempuan masuk ke dalam api neraka itu pihirotin, maksudnya disebabkan atau dikarenakan seekor kucing. Tuh, jadi ini perempuan ya kejam banget. Sampai-sampai kucing dalam hadis itu katanya dikurung. Udah dikurung kagak dikasih makan, enggak dikasih minum, sampai mati. Akhirnya nih perempuan masuk neraka. Nah ini keluar nih hadis dakhalatim ra'atunin naropi hiratin habasatha. Tuh ditahan, dikurung, ditangkap. Nah, coba kalau seandainya itu kucing dilepaskan aja, ya walaupun nggak dikasih makan, maka tuh kucing dia akan bisa nyari sendiri. Tapi ini masukkan ke dalam satu tempat, dikurung, diikat, nggak dikasih makan, kan menyiksa. Makanya bapak yang punya burung jangan ditinggal seminggu nggak dikasih makan, hati-hati, ya begitu. Jadi burung boleh dipiara, boleh di dalam sangkar boleh, tapi dikasih makan. Waktunya makan dikasih makan,
Waktunya dikasih minum, dikasih minum. Waktunya dikasih pasangan, kasih pasangan. Kata Mu'alim Syafi'i Azami, Allah yarham, pada saat saya lagi ngaji, boleh miara ya binatang, tapi tolong ya pasangannya dipikirin juga. Begitu. Burung sendirian aja, kasihan, dia bunyi katanya, bunyi. Padahal bunyi nyari perempuan, nyari pasangan. Nah begitu. Kita miara ayam, boleh, tapi cariin pasangannya. Begitu ya Bapak. Ya itu dulu saya ingat banget waktu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau bilang begitu. Ya jadi silahkan, boleh miara binatang, tapi cintailah, kasih makannya. Kalau kita mau kemana-mana, tolong nitip. Kalau kita sampai seminggu, 2 minggu pergi, kita punya piaraan burung, nggak dikasih makan, mati nggak kira-kira? Bisa mati. Nah kalau mati, kita ditanya. Nah ini ada hadisnya, dakhalati imra'atun nar bi hiratin habasata, seorang perempuan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu disebabkan karena seekor kucing yang ditangkap, dikurung, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, sehingga mati. Ya. Nah ini artinya kita disuruh ya apa? Kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Tuh di dalam kitab Minhajul Abidin ya Imam ya Ghazali mengambil tuh hadis. Jadi kita disuruh saling menyayangi, bukan hanya sayang kepada sesama manusia, tapi juga sayang kepada makhluk yang lainnya. Irhamu man fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi kita sayangi. Gitu. Yarhamukum man fis sama. Ada yang bacanya yarhamkum boleh, yarhamukum juga boleh. Tapi yang lebih bagus yarhamukum, jumlah du'aiyah jadinya. Yarhamukum man fis sama. Insya Allah nih makhluk-makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Tuh kita kalau sayang sama binatang, nanti makhluk Allah yang ada di langit, malaikat menyayangi kita juga, mendoakan kita. Makanya ada orang yang pagi-pagi udah ngasih rezeki kucing dikasih makan, itu pahalanya gede. Ya begitu Bapak Saudara. Jangan dibilang kagak ada manfaatnya tuh. Ya ada kucing kita kasih makanan, itu termasuk insya Allah nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 hari di bulan Zulhijjah ini Bapak Saudara, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai melainkan di 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Makanya nih 10 hari dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 terus kita isi dengan amal-amal soleh, karena Allah sangat cinta ya kalau hambanya melakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak, tapi posisi yang paling tinggi amal soleh itu puasa. Tuh asyam, puasa. Makanya kalau bisa puasa dari tanggal 1. Ya usahain tanggal 1 puasa. Hari Jumat kemarin ada puasa. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kalau kita kagak bisa puasa ya dari awal, ya minimal Senin sama Kemisnya. Ya di bulan Zulhijjah itu. Kalau nggak bisa Senin sama Kemisnya, 2 hari Tarwiyah sama Arafah. Kalau nggak bisa juga minimal Arafahnya 1 hari tanggal 9-nya. Itu seperti itu. Kalau kagak bisa juga, kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Iya, nah, begitu. Masa 1 hari aja nggak puasa? Ayo puasa. Karena ya itu termasuk apa? Ya amal soleh. Nah kedua, baru urutan yang kedua ya sholat malam. Itu sholat malam nih di malam-malam 10 hari pertama nilainya tinggi. Ya kalau amal-amal kebaikan balasannya 700. Biasanya kan al hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi di 10 hari pertama, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, 1 kebaikan balasannya 700 Pak. Mumpung lagi kesempatan bonus 700. Apa aja yang Bapak kerjain amal baik itu 700 palanya. 700. Qiyamul lail kita bangun malam itu sama seperti kita ibadah di Lailatul Qadar.
Itu ada hadisnya di dalam kitab ya Dalilul Falihin, ya syarah daripada ya Riyadus Shalihin, ada di situ. Di dalam kitab Irsyadul Ibad juga ada. Ya, di bab-bab puasa sunnah. Coba Bapak Saudara lihat baca. Ya, itu di dalam kitab Irsyadul Ibad, buah karya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu dijelaskan. Ya, bahwa kalau kita qiyamul lail, ya itu di malam 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, seperti pahalanya kita ya berada di Lailatul Qadar. Tuh. Jadi banyak yang memperkuat. Imam Nawawi juga menjelaskan seperti itu. Ya, Masya Allah. Makanya ayo kita baca istighfar, kita baca sholawat, kita sodako, kita puasa, kita baca Quran, kita qiyamul lail. Itu semuanya amal-amal soleh. Yang kita bisa yang mana silahkan pilih aja. Ada yang kagak mampu berpuasa, cari yang lain. Ya, sholat malam. Nggak mampu, baca Quran. Nggak mampu, ya sodako, istighfar. Pokoknya pilihan banyak. Nah seperti itu. Itu semuanya ya sangat ya bermanfaat ya dan sangat mulia. Begitu. Ya, ini terkait kita disuruh memperbanyak kebaikan-kebaikan, termasuk menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti hadis ini, dakhalatim ra'atunin nar fi hiratin. Qala Ibnu Hisyamin fil Mughni. Ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hisyam dalam kitab Mughni Labib maksudnya. Jadi Imam Ibnu Hisyam tuh punya kitab 3 yang mantap. Ya, yang harus dibaca. Pertama namanya ya kitabnya Qatrun Nada. Ya, Qatrun Nada. Habis Qatrun Nada naik Syuzuruz Zahab. Habis Syuzuruz Zahab naik lagi namanya Mughnil Labib. Ya, ini kitab istimewa ini. Saya baca udah pernah 3-3 sudah baca. Ya, saya dulu masih kecil tuh, masih sanawiyah, saya ngaji sama orang tua saya yang namanya ya Qatrun Nada. Hatam. Kemudian ketika saya mondok di Cirebon, saya ngaji sama Ki Izzuddin. Itu baca Syuzuruz Zahab. Ya, tingkatan. Nah, kemudian lanjut lagi dengan kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib itu Bapak Saudara per huruf dijelaskan. Pertama huruf Hamzah, nanti ya terus sampai menurut abjad. Itu di kitab Mughnil Labib seperti itu. Nah, makanya itu arti huruf tersebut dijelaskan. Oh, ini P artinya apa aja. Dijelaskan tuh dalam kitab Mughnil Labib, buah karya daripada Imam Ibnu Hisyam. Seperti itu. Qala bil Misbah, berkata Sahibul Misbah di dalam kitab Al-Misbah. Al-Misbah itu kamus ya. Ya, kitab kamus bukan Al-Misbah. Ya, buah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu ada Pak Quraisy Shihab itu punya ya tafsir, namanya tafsir Al-Misbah. Nah, begitu. Ini pakar tafsir ya. Tapi sekarang ada pakar tafsir yang lebih hebat lagi. Siapa? Gus Baha. Ya, Gus Baha itu murid daripada Mbah Mun ya, atau Kyai Maimun Zubair gitu. Jadi ya kalau sanad saya ke Maimun Zubair nyambung. Ya, sebab saya ngaji sama Ki Nasir, saya ngaji sama Ki Izzuddin, yang beliau itu termasuk santri kesayangannya Ki Maimun Zubair. Ya, jadi nyambung sanadnya ke ya Mbah Maimun Zubair. Ya, sanadnya begitu. Nah, Gus Baha ini termasuk juga kenal dekat dengan putranya Ki Nasir, namanya Ki Farid. Ya, jadi Ki Farid itu dekat sekali dengan Gus Baha. Itu Ki Farid cerita sama saya. Itu katanya ya Gus Baha ya itu bukan hanya menghafal 30 juz, tetapi yang dihafal tafsirnya. Itu. Jadi kamar kalau masih di pondok di Mbah Mun ya bukan ngapalin
ya ayat Al-Quran lagi, yang diapalin tafsirnya Bapak Saudara. Jadi kalau ngapal 30 juz sudah biasa, ini tafsirnya yang dihafal. Sampai tafsirnya dihafal, coba bayangkan. Dia lebih hebat lagi dari Quraisy Shihab. Ya, itu diakui keilmuannya. Ya. Nah, alhamdulillah sanad saya sampai tuh ke Mbah Mun. Makanya Mbah Mun itu kan nanti ngajinya di Lirboyo sama Mbah Karim. Ya, Ki Mahrus itu asalnya dari Cirebon. Jadi sanadnya insya Allah nyambung. Sampai sanad itu saya ke sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi sahabat Abdullah bin Abbas sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Ya, jadi Gus Baha ini termasuk ya sosok yang istimewa, muda tapi pakar dalam ya ilmu tafsir. Memang ngajinya di modelnya kayak Jawa gitu, model bahasa Jawa aja ngajinya. Ya utawi itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah ini, jadi ya penafsiran seperti itu. Ya, ada Al-Misbah. Jadi Al-Misbah ini kitab kamus, bukan Al-Misbah kitab yang dimiliki oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, lain lagi tuh. Ya, ini makanya kamus sedang menjelaskan al-julus dengan al-qu'ud. Julus duduk, al-qu'ud juga duduk, tapi di dalam kitab Al-Misbah dijelaskan al-julus, julus itu apa? Huwa al-intiqalu, perpindahan min sablin aw uluwin, dari yang rendah atau yang tinggi. Wal qu'ud, sementara qu'ud huwa al-intiqalu min uluwin ila asfala, yaitu perpindahan dari yang tinggi sampai yang bawah. Nah, begitu. Padahal itu sama aja. Kalau kita jalastu qu'adtu artinya apa? Duduk. Makanya kalau kita belajar ilmu nahwu, jalastu qu'udan. Nah, itu bisa jadi maf'ul mutlak. Ya, itu ada yang maknawi, ada yang lafzi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini terkait dengan makna asalnya. Julus sama qu'ud sebenarnya ada bedanya. Kata Sohibul Misbah dalam kitab Al-Misbah. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia sama aja. Julus apa artinya duduk, qu'ud artinya apa? Duduk juga. Cuma bedanya kalau julus al-intiqal min safalin aw uluwin, wal qu'ud al-intiqal min uluwin ila aspal. Kan beda deh ya, beda sedikit. Fa'alal awali, maka menurut yang pertama yuqalu, dikatakan liman huwa naimun aw sajidun, bagi orang yang sedang tidur atau lagi sujud dibilang ijlis, duduklah. Wa ala tsani, menurut pendapat yang kedua liman huwa naimun, bagi orang yang tidur uqud, duduklah. Selesai. Al-khamisa asyara, kemudian rukun salat yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat lagi duduk. Fihi ay fil qu'udi ba'da tasawwud, setelah tasawwud. Jadi kalau kita salat habis tasawwud tuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya tasawwud. Nah, habis itu ada lagi yang rukun, membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi wa ala alinya dibawa, dianjurkan, disunnahkan. Kalau pada tasawuf awal enggak diperintahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dah langsung bangun. Sebab binaan ala taksir. Ya, itu kalau pada saat tasawuf awal kita dianjurkan untuk meringkas, jangan lama-lama. Ya, jadi imam juga begitu. Ya, jadi kalau tasawuf awal enggak usah lama, udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Nah, begitu. Tapi ketika tasawuf akhir sunnah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan disuruh menambahkan dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Ya, salawat apa Bapak? Salawat Ibrahimiyah. Kama sholaita. Ya, itu tuh disunahkan. Jangan sampai kita tinggal. Ya, jangan sampai kita tinggal. Bahkan doa nanti dianjurkan juga, baca doa walaupun hanya satu misalnya. Ya, itu kita baca doa, jangan kita tinggalkan. Sebab nanti menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Muhadzab, kalau kita tasawuf akhir enggak baca doa sama sekali, makruh. Hukumnya makruh. Gitu. Jadi baca.
Misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minimal itulah. Ya, baru assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya sampai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu dianjurkan sama Imam Nawawi di dalam kitab Muhazzamnya seperti itu. Jadi kalau orang tasawuf akhir enggak baca doa makruh. Karena begitu penting tuh doa. Ya, makanya dibaca. Shalawat kepada keluarga baca. Shalawat Ibrahimiyah dibaca. Kemudian tambahin sama doa. Tapi kalau tasawuf awal binaan ala taksir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup langsung Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wa aqallus salati ala nabi wa alihi, ya minimal salawat kepada nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Tuh, karena ini yang ringkas. Tapi nanti yang komplitnya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pakai sayyidina itu lebih bagus. Ini terkait dengan adab. Gitu. Jadi kita ya diperintahkan supaya ada adab, etika kepada Rasulullah. Ya, walaupun Rasulullah ngajarinya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi yang namanya adab ya itu lebih bagus. Kita disuruhnya nggak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi nggak pernah memerintahkan begitu. Tapi kita paham ya untuk adab ya belajar akhlak pakain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya di kalangan kita itu udah nggak asing lagi bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan ragu, Ustaz kan kagak ada perintahnya. Iya, adab nggak pakai perintah emang. Nabi nggak pernah bilang nih hormatin saya, nggak pernah. Tapi ketika ada orang lain, Nabi suruh hormatin. Ya, ini ada orang lagi pada duduk. Kemudian ada kepala suku datang. Ya, kata Nabi Muhammad, kumu li sayyidikum. Tuh, bangun, tuh ada pemimpin kamu, hormatin tuh pemimpin kamu. Itu namanya ajaran buat Nabi. Gitu. Makanya kenapa kita kalau asyraf kalau pada berdiri itu seakan-akan Rasulullah datang, ruh Rasulullah ada. Kita bangun, kita berdiri. Nah, ini kalangan kita begitu. Walaupun nanti ada saudara-saudara kita yang kagak demen tuh yang begitu-begitu. Ya, tapi ini saya tanamkan kepada Bapak Saudara supaya kita lebih menanamkan adab dan etika akhlak. Nah, seperti itu. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh, pakai Sayyidina. Ya, jangan kita tinggalkan. Ya, begitu. Nabi Muhammad juga bilang, "Ana sayyidu ya waladi Adam wala fakhra." Dalam hadis begitu. Saya ini pemimpin ya daripada ya apa? Anak-anak daripada Nabiullah Adam. Tuh begitu. Wala fakhra, saya enggak sombong, tapi ini saya katakan sebagai tahaddus bin ni'mah. Tuh begitu. Ya, jadi boleh kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti ada dalilnya. Itu namanya etika, ya, adab gitu. Al adab fauqal ilmi. Tuh etika di atas ilmu. Tuh, jadi akhlak itu penting sekali. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya yang udah masyhur, Bapak udah hafal semuanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, jadi Nabi diutus itu fungsinya apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Itu tujuan utama Nabi diutus. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Tuh. Makanya akhlak di atas segalanya. Orang pinter kalau nggak ada akhlaknya nggak ada artinya sama sekali. Ya, makanya ada satu makalah bilang al adab fauqal ilmi. Ya, adab akhlak itu di atas ilmu.
Ya, jadi akhlak tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan cuma ilmu doang kita kasih. Ilmu kita kasih, adab enggak, akhlaknya enggak, rusak nanti. Makanya porsi dalam pendidikan itu akhlak harus lebih besar kebanding daripada kognitifnya, daripada ilmunya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa yakfi, dan cukup sallallahu ala Muhammad aw ala rasulihi awin nabi duna Ahmad, tapi bukan Ahmad. Allahumma sholli ala Ahmad enggak boleh. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, walaupun Ahmad Muhammad ya itu Nabi Muhammad juga, tapi dalam selawat ketika kita baca dalam sholat itu tidak boleh dengan menggunakan lafaz Ahmad, tapi harus lafaznya apa? Muhammad. Wal mahi atau al mahi, mahi juga sama, Rasulullah juga yang dimaksud. Ya Toha, Yasin. Makanya salatullah salamullah ala Toha. Itu Toha ya Nabi. Cuma kita nggak boleh baca dalam sholat Allahumma sholli ala Toha, nggak boleh. Ya, tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu Muhammad mesti dibaca, nggak boleh tukar, walaupun itu artinya sama seperti Ahmad, Al-Mahi, Toha, Yasin, tetap nggak boleh. Ya, ini ada ketentuan. Ya, itu seperti itu. Li'anna salata, karena salawat yutlabu biha, yang diminta padanya mazidul ihtiyati, yaitu tambahan kehati-hatian. Falam yuktafar, maka tidak diampunkan fiha di dalam selawat mafihi nau'u ibhamin, ya yang di dalamnya ada macam kesamaran, ada iham itu artinya ada kesamaran. Bikhilafil khutbati, berbeda dengan khutbah. Fa innaha, maka dalam khutbah ausa'u minha, lebih luas. Kalau dalam khutbah boleh aja ya itu Ahmad ya, karena dia lebih luas. Tapi ketika di dalam selawat, di dalam sholat, itu enggak boleh ya diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Wa akmaluha as-salatul ibrahimiyah, yang paling akmal, yang paling sempurna baca salawat ibrahimiyah. Wa hiya afdalus siyaghi, yaitu dia yang paling afdal sigotnya. Fayubriha, maka ia dapat dibebaskan ya min halafin, daripada orang yang bersumpah annahu yusalli bi afdaliha, bahwasanya dia salat yang paling afdal. Jadi ketika dia membaca salat ibrahimiyah itu ada salawat yang paling afdal. Makanya kenapa dibaca di dalam salat? Karena salawat ibrahimiyah itu ada salawat yang paling afdal. Intaha, selesailah apa yang sudah dikemukakan tadi ya oleh ya siapa tadi itu di atas, Imam Syarqawi ya. Jadi intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Qala Ibnu Hajarin fil Manhajil Qawim, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim, wa tata'ayyanu sighatud du'a, dan tertentu sigat doa huna di sini la bil khutbati, tidak pada khutbah, li'annaha, karena di dalam khutbah ausa'u baban, lebih luas ya babnya. Iz yajuzu fiha, karena boleh fiha di dalam ya masalah khutbah al fi'lul fahishu, melakukan perbuatan yang fahis ya, wal kasiru, dan banyak. Orang khutbah bergerak-gerak begini ya masih boleh, tapi kalau di dalam sholat kita bergerak-gerak lebih daripada 3 kali, itu termasuk fi'lun fahish, batal. Walaupun posisi khutbah Jumat menduduki 2 rakaat. Kan begini Bapak Saudara, kita kalau sholat zuhur kan berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian kita sekarang sholat Jumat, berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Nah yang 2 kemana yang 2? Ya, itu yang 2 pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama posisinya menduduki rakaat pertama. Khutbah yang kedua posisinya menduduki rakaat yang kedua. Jadi tetap itu sama seperti 4 rakaat. Nah, makanya seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya, baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua, itu syaratnya harus punya wudu. Ya, syaratnya harus punya wudu. Kalau seorang khatib baik khutbah pertamanya atau khutbah keduanya batal nggak punya wudu, tidak sah khutbahnya. Beda yang dengerin. Kalau kita yang dengerin
ya batal nggak jadi masalah. Yang penting nanti pada saat sholat kita ya ambil air wudhu lagi. Nah begitu ya. Jadi ini penting ini ya. Jadi kalau seandainya seorang khatib melakukan ya begini-begini gitu, ya kalau dalam sholat kan kagak boleh gerak-gerakan begini aja. Ini orang ngapain nih? Ya begini-begini aja. Lebih daripada 3 pekerjaan termasuk itu udah fahish, udah nggak boleh. Ya udah fahish. Nah karena udah fahish itu bisa batal. Tapi di dalam khutbah dibolehkan. Nah seperti bergerak-gerak seperti itu tidak membatalkan. Makanya dalam khutbah itu ausa, lebih luas. Berbeda pada saat lagi sholat. Wasurutus sholati kasuruti tasahudi, dan syarat-syarat yaitu membaca selawat sama seperti syarat kita baca tasyahud. Kalau abdala lafzul sholati bisalami, kalau seandainya dia ganti lafaz selawat dengan salam, au birrahmati, atau dengan rahmat, lam yakfi, maka tidak cukup, artinya nggak boleh. Intaha, selesailah ya apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar. Wal muradu bi sighatid du'ai, yang dimaksud dengan sigot doa hiya sigatul amri, sigotnya amr, wal madi, dan madi. Makanya kita kalau baca selawat itu sigotnya pasti salah satu, bisa fi'il amr, bisa fi'il madi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Itu sigotnya fi'il apa tuh? Fi'il madi. Wa sallallahu fi'il madi. Nah ada lagi Allahumma sholli wa sallim. Nah itu sigotnya fi'il apa tuh? Fi'il amr. Ya, nggak ada fi'il mudhari. Coba cari kita baca selawat, ada nggak yang baca pakai fi'il mudhari? Nggak ada. Ya, cuma 2, fi'il madi atau fi'il amr. Makanya harus sama, sinkron. Kalau kita baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam apa wasallim? Pak, wassalam apa wasallim? Wassalam. Ya, kalau wassallallahu wasallam. Ini ada orang baca doa wassallallahu wasallim. Ya, ini perlu dipahami itu. Jadi atap ngikutin ke depan. Kalau fi'il madi. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim apa wasallam? Wasallim. Karena tadi Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli wasallim fi'il amr, dua-duanya. Sholli fi'il amr, salim juga fi'il amr. Kalau sallallahu wasallam begitu. Paham ini Bapak Saudara? Nah, seperti itu. Ya, jadi bentuknya bisa sighat amr, bisa sighat madi. Wa kharaja biha al mudhari'u lil mutakallim, dan dikecualikan sighatnya itu mudhari lil mutakallim. Usolli misalnya. Wasmul fa'il, isim fa'il misalnya. Ya itu juga jangan musallin. Seperti ana usolli wa ana musallin. Nah itu fa innahu la yakfi, enggak cukup. Ya, jadi seperti itu. Qala al-Bagri, berkata Imam al-Bagri, wa ghairuhu, dan lainnya, minal fudala'i, daripada orang-orang yang mulia, wal akmalu, yang paling sempurna, kata Imam Bakri dan lain-lainnya orang-orang yang mulia, itu bilang al-akmal, yang paling mulia, ayatia bilabzis siyadati, bahwasanya didatangkan lapas siyadah tu sayyidina. Tuh, jadi yang paling abdul datangkan lafaz sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh, lafaz sayyidina didatangkan. Li'anna fihi sulukal adab, itu artinya jalan adab, etika. Tuh, qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in, berkata Imam Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in, ya wassalamu taqaddama fi tasawwud akhir, ya fi tasawwudin akhirin, dan salam itu terdapat pada tasawuf akhir. Palaisa huna ifradus sholati anhu intaha, ya selesailah. Ya, jadi artinya yang paling bagus kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah seperti itu. Nanti baru kita lanjutkan qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in wassalamu, dan seterusnya, mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian.
Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami'ah Hidayah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dengan ditutupnya dalam maka selesailah ta'am kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan guru kita tadi bermanfaat khususnya dalam tuntunan ibadah kita sehari-hari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kegelapan, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.